Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Bulannya masih bulan Sya'ban, harinya di hari Senin, dalam rangka duduk di majelis ilmu. Insya Allah malaikat-malaikat Allah melaporkan kita dalam rekap amal tahunan dan dalam rekap amal mingguan. Dan malaikat berkata, malaikat meninggalkan kita dalam keadaan kita berbuat baik. Dan berbahagialah, inna min jazail hasanati hasanatun ba'daha. Bahwa pahala dari kebaikan itu adalah datangnya kebaikan setelahnya. Maka kalau sudah kita mulai pagi ini dengan kebaikan, insya Allah sampai nanti sore malam hari-hari kita akan dipenuhi dengan kebaikan biidznillah. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduk kita di majelis ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita semuanya sedang berupaya memantaskan diri untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk kelak mendapatkan syafaat beliau. Maka ibunda sudah kita awali dengan basmalah. Kalau dalam tafsir ketika kita membaca surat An-Nas Al-Falaq, kalau kita sudah baca bismillah, setan itu insya Allah pergi. Maka kalau yang di majelis ilmu itu ngantuk, saya enggak tahu itu digoda siapa, wong setannya udah pergi. Masya Allah. Ini soalnya udaranya agak-agak gimana gitu Bu. Bu Anmawon suaranya Ustazah Eva yang padahal suaranya pun galak, seru ngaten. Becok egen nonton sing ngantuk lah niku Masya Allah. Apa kurang seru maning apa kepripun. Baik, kita akan melanjutkan dan insya Allah biidznillah menyelesaikan tafsir surah Al-Balad. Al-Balad, mengulang sedikit, Al-Balad yang dimaksud adalah negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Kalau Allah bersumpah, maka pasti ada sesuatu yang penting. Dan yang digunakan untuk bersumpah biasanya sesuatu yang istimewa. Apa yang digunakan Allah untuk bersumpah dalam surah Al-Balad ini? Satu, negeri Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Yang kedua, wa walidin wa ma walad. Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ma makna kabad? Kesulitan. Kemarin kita sudah sepakat nih, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak merasakan kesulitan. Yang kaya merasakan sulit, yang miskin merasakan sulit, yang berkedudukan ada kesulitan, yang gak punya kedudukan ada kesulitan, yang cantik jelita kulitnya glowing ada sulitnya, yang biasa-biasa saja wajahnya lillahi ta'ala juga ada sulitnya. Masya Allah. Jadi rumah tangga kita juga pasti ada apanya?
ada kesulitannya. Dalam mendidik anak-anak kita mudah-mudah aja, apa pasti ada sulitnya juga? Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apa kemarin? Apakah mereka mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa? Ataukah dia mengira nggak ada orang yang lebih tinggi? Kalau kita mau bawa ke lebih jauh, apakah dia tidak tahu kalau Allah itu berkuasa di atas segala kuasa? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ma makna lubada? Harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad, bertumpuk-tumpuk. Apakah kamu mengira bahwa perbuatan burukmu itu tidak ada yang melihat? Bukankah kami telah menjadikan sepasang mata untuk apa? Melihat. Kalau orang beriman matanya untuk apa? Melihat yang baik-baik. Walisana wa syafatain. Lisan berapa? 1. Syafatain 2. Sepasang bibir. Wahadainahun najdain. Ma makna najdain? Jalan yang terjal, naik. Baik itu keburukan maupun jalan. Wong berbuat maksiat ya sulit, orang taat ya sulit. Maka orang maksiat ya butuh effort, orang taat kepada Allah melakukan ketaatan juga membutuhkan effort. Taib, mari kita lanjutkan. Alhamdulillah belum lupa walaupun sudah berlalu 2 minggu. Kita lanjut pada ayat yang ke-11. Wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Terjemahnya, tetapi dia tidak menempuh jalan yang sukar. Nah, tadi kan kita belajar najdain. Najdain itu jalan yang nanjak. Sulit apa mudah? Orang itu kalau naik gunung, ketika naik tangga itu napasnya gitu Bu, tersengal-sengal. Maka itu menunjukkan sulit. Falaqtahamal aqabah. Tidakkah kau tempuh? Kenapa mereka tidak menempuh jalan menuju keberhasilan yang sulit itu? Kan kita sudah sepakat. Maksiat ya sulit, taat ya. Kenapa kita nggak milih jalan yang mengantarkan kita kepada kebaikan? Dan kita sudah sepakat, kita tahu jalannya itu kalau sama-sama sulit, kenapa milih yang jelek gitu loh? Kenapa kamu nggak nempuh jalan kebaikan yang sulit itu? Wong nek arep maksiat yo angel. Kenapa tidak memilih jalan yang sulit itu untuk mendapatkan kebaikan? Padahal di atas kita sudah diberikan sepasang mata untuk melihat, sudah diberikan 2 bibir untuk berbicara, sudah diberikan lisan untuk membantu kita semakin berbicara, sudah tunjukkan oleh Allah 2 jalan yang Allah sudah pastikan 2 jalan itu sulit. Dan kita kemarin belajar yang menempuh jalan kebaikan dibersamai siapa? Allah. Tapi yang menempuh jalan keburukan, maka orang kafir di dunia itu bebas. Jadi memang udah gak terikat aturannya Allah. Allah sudah bodoh mau ngapain. Tapi orang beriman itu, dunia itu penjaranya orang-orang yang beriman. Maka diatur semuanya. Lah sudah jalannya sulit, banyak aturan, nafsu kita harus ditundukkan. Lalu kita ditanya, kenapa enggak milih yang jalan menuju kebaikan itu? Wong podo-podo angele kok dadak milih sing elek. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Kita nggak tahu nih apa ini jalan yang mendaki lagi sukar, tetapi mengantarkan kita kepada keberhasilan di dunia dan akhirat. Lalu
Wa ma adraka mal 'aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Diulangi lagi kata-katanya. Wa ma adraka mal 'aqabah. Coba carikan kalimat wa ma adraka di Quran. Apa aja, Bu? Wa ma adraka ma hiya. Dijawab narun hamiyah. Apa lagi? Wa ma adraka ma sijil. Terus kitabum marqum. Terus apa lagi? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaum. Kalau di Al-Qur'an ada kalimat adraka. Apa, Bu? Kan pertanyaan, apakah kamu tahu Aqabah itu apa? Apakah falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Jadi ada yang ditanyakan yaitu aqabah. Kalau menggunakan kata adraka, maka sesuatu yang tidak bisa diketahui manusia, tapi Allah akan memberitahunya. Maka di ayat selanjutnya aqabah dijawab. Fakku raqabah. Jadi nanti dikasih tahu aqabah itu apa aja gitu, Bu. Kalau ada kalimat adraka, sebenarnya ini adalah pengetahuan yang manusia tidak bisa menggapainya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu nggak Lailatul Qadar? Kita tuh nggak bisa mencapainya. Apa sih malam yang penuh dengan? Tapi sama Allah dikasih tahu Lailatul Qadri khairum min alfi. Tadi kita ditanya wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu nggak aqabah? Kita nggak mungkin tahu, tapi Allah memberitahu. Lain dengan kalimat yudrika. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kalimatnya yudrika. Nah, ini kita tidak tahu dan Allah tidak memberi tahu. Tapi kalau kalimat adraka, kita enggak tahu awalnya, tapi diberitahu siapa? Allah. Maka di ayat-ayat berikutnya Allah akan mengabarkan kepada kita jalan menuju apa tadi? Keberhasilan yang terjal apa yang mudah-mudah? Terjal. Terjal itu berarti mudah atau sulit? Sulit. Nah, dikasih tahu. Wa ma adraka mal aqabah. Dijawab. Jalan, bahwa jalan yang akan mengantarkan kita kepada keberhasilan. Dan kita sudah tahu jalan itu sifatnya terjal. Lagi sulit. Allah kasih tahu poin pertamanya apa itu. Maka yang pertama adalah fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Jadi jalan yang sulit itu nomor satu, memerdekakan budak. Sekarang masih ada perbudakan nggak? Tidak ada. Terus bagaimana cara kita menempuh jalan yang pertama ini? Bu, hari ini memang tidak ada perbudakan. Budak itu kan ditekan. Ada nggak penekanan dan penindasan hari ini? Ada, banyak. Ada negara-negara yang tidak boleh ekspor bahan matang. Diekspornya harus bahan mentah, nikel mentah, batu bara mentah. Nanti supaya digarap di luar negeri, balik lagi ke Indonesia dalam keadaan sudah apa? Sudah matang. Karet diekspor apa? Mentah. Nanti dibuat jadi apa itu kasur yang mahal, latek. Nanti kalau sudah jadi latek, datang lagi ke Indonesia harganya sudah. Itu bagian dari tekanan, Bu. Maka kalau kita mau berbicara lebih luas, fakku raqabah, iya memang memerdekakan budak. Itulah kenapa ketika kita belajar tarikh tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sedekahnya paling diterima oleh Allah.
Kenapa? Waktu itu Nabi Muhammad sendirian, gak ada yang backup. Waktu itu Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya. Dan di antara harta yang dikeluarkan Abu Bakar adalah untuk memerdekakan budak. Dan spesialnya lagi, dimerdekakan bukan untuk dihamba sahayakan untuk beliau, tapi benar-benar menjadi manusia yang merdeka. Maka kalau meminjam bahasa yang sederhana, Abu Bakar adalah contoh profil bagaimana bersedekah dalam waktu dan kepada orang yang paling tepat. Maka kalau kita mau baca hari ini, Bu, mental orang yang aqabah, mental orang yang mau diberhasilkan oleh Allah dengan menempuh jalan terjal yang sulit, dikasih tahu dia pasti senang membebaskan orang dari tekanan. Dan ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang coba Ibu, membebaskan orang dari tekanan itu kan amar ma'ruf napa nahi mungkar, Bu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, itu nggak bisa. Kita mau membebaskan orang dari tekanan kalau nggak punya keberanian, tidak bisa. Maka ibunda, ada orang terzalimi oleh tetangga kita, misalnya ada airnya nyentor, pasti kita sulit untuk bicara. Wedi bukan tetanggane tersinggung, tapi mental orang-orang yang punya mau ditunjuki Allah jalan keberhasilan, dia akan matur, maaf ya, walaupun yang nyentori itu bukan rumah saya, itu rumah dia, tapi saya pala ngongiling ke. Nah, padahal kadang-kadang kita mengira orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang senang ikut campur urusan orang lain. Ini mental yang sangat keren. Selalu visinya itu membebaskan orang lain supaya bebas dari kezaliman. Contoh, misal ada perusahaan gak boleh pakai jilbab, lalu ada yang mengupayakan, kan padahal kadang mungkin yang gak pakai jilbab itu enak-enak aja gitu, tapi dia ingin membebaskan seseorang dari tekanan. Contoh-contohnya kita cari dalam kehidupan kita. Dan biasanya orang-orang yang berusaha menghilangkan kezaliman, orang zalim itu biasanya ditekan kan. Makanya doa orang terzalimi, nah orang zalim itu biasanya menekan. Dan orang yang menghilangkan kezaliman biasanya musuhnya banyak. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Dalam kita membahas orang memerdekakan budak, berarti orang itu punya mental selalu ingin membebaskan orang lain dari perbuatan zalim. Biasanya banyak musuhnya karena dianggap selalu mencampuri urusan orang lain. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita miliki mental ini. Dan ini butuh keberanian. Ini enggak ada yang ayem-ayem, Ibu. Tadi saya nyimak Gus Kausar. Kalau usianya, ini sih hanya potongan ceramah ya Bu. Kalau panjenengan usianya 30 atau 35, kok belum ada orang iri? Maksudnya irinya saya kasih tanda kutip ya Bu. Nah, berarti kita belum berbuat apa-apa. Maksudnya iri itu ya dikomentari begitu. Tapi bukan dalam keburukan, tapi dalam apa? Lah kayak ngaji, tapi kelakuannya kan kayak berarti kue mesti wong ahli ngaji. Ya. Tapi nih orang anak yang komentar itu paling berangkat seminggu lagi absen, habis itu sebulan nggak muncul lagi tahun 2026 itu mesti nggak ada yang komentar. Ya, tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu dan itu sudah menjadi pola, biasanya memancing orang lain untuk mengomentari kita. Ya, Bu. Jadi saya tertarik dengan kalimat ini Bu, Masya Allah. Iya ya, nek orang ana wong sing nyengiti, berarti kita belum melakukan. Jadi orangnya tuh baru adem ayem, api ya baru untuk sendiri, belum ngajak orang lain. Coba, kalau kita baik untuk sendiri tuh nggak akan ada orang komentari Bu. Komentarnya tuh Masya Allah, api kan temen wong kok lomo temen wong kok tuh api. Begitu kita mengajak kebaikan dan ngajak orang lain, disitulah komentar orang lain mulai bermunculan. Dan itu bukti bahwa kita sudah mulai berbuat untuk orang lain. Kalau belum dikomentari paling nyungus ana sing komentari borong ya. Tapi ini bukan dalam keburukan loh nggih. Karena kalau kita keluar pakai baju pendek pasti langsung diapakan? Nah, maksudnya kita berarti belum berbuat apa-apa sampai membuat setan itu geram, kemudian
ngidi-idi mulutnya orang-orang yang tidak beriman itu untuk ngomentari orang-orang yang berbuat kebaikan. Karakter yang kedua. Nah, jadi jalan yang sulit ini bisa kita tempuh dan kita akan sampai pada puncaknya ketika satu kita berupaya untuk membebaskan iman. Yang kedua, Masya Allah, kalau kamu nggak bisa, yang pertama terlampau sulit, musuhnya terlalu banyak, terlalu beresiko buat saya nggak berani saya nggak berani. Itu tuh ada karyawan curang, tapi saya nggak berani ngelaporin karena saya takut saya nggak berani itu misalnya gitu. Maka yang kedua Allah beri pilihannya apa? Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Apa terjemahnya? Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ini bukan memberi makan biasa loh, tapi memberi makannya disifati pada hari terjadi kelaparan. Jadi kondisi yang biasa-biasa seperti ini atau yang luar biasa? Maaf, hari ini ada sedekah Jumat, ada sedekah Senin, ada sedekah Selasa. Ini kita memberi bukan dalam situasi orang kelaparan. Yang dimaksud yang kedua, gak mungkin lah turunnya anjlok, pasti turunnya mirip-mirip. Ini kan sulit banget. Dikasih pilihan yang kedua. It'amu apa bu? Yang kedua? Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Ada satu kisah namanya Izzuddin bin Abdul Salam. Siapa bu? Dia adalah seorang ulama, sampai kalau tidak salah kalau kita baca di Google, membaca di artikel, mendengar ceramah-ceramah dari guru-guru kita, beliau itu dijuluki Sultanul Aulia. Saking alimnya, saking baiknya. Suatu hari daerah tempat beliau tinggal itu mengalami kelaparan, Bu. Lalu saking laparnya, orang-orang itu menjual semua yang dimilikinya. Kalau hari ini ya jual kompor, jual kambing, pokoknya semua dijual yang masih ada supaya bisa makan. Nah, kemudian istrinya berkata, "Pah, itu loh orang-orang ditolong beli." Biasanya kalau menjual dalam ini lepas dari cerita tadi. Kalau jual kepepet biasanya harganya apa? Nah, maaf loh Bu, ada loh Bu penadah barang-barang orang-orang yang dijual karena sedang kena musibah. Contoh tanah itu ada penadahnya, bangunan ada Bu. Tapi insya Allah di Wonosobo nggak ada. Tapi di Benua sudah orang lain susah, kita beruntung dari kesusahan orang lain. Kembali kepada kisah ini niatnya bukan seperti itu. Beli Pah gitu. Itu orang pada dibeli supaya mereka bisa makan karena mereka dalam keadaan Begitu dibeli Bu barangnya, mestinya pulang bawa apa? Bawa barang-barang. Siapa tadi namanya? Izzuddin, pulang gak bawa apa-apa. Ditanya sama istrinya, "Loh, kan tadi beli barang-barang, mana barang-barangnya?" Kata beliau, "Sudah aku bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan." Kalau ibu jadi istrinya komentar apa? Masya Allah, memang jamaah 77 itu solihah. Masya Allah. Komentarnya, alhamdulillah. Ya Allah, papa itu memang orang solih, suami yang paling the best. Mama gak dikasih gak apa-apa Pah, asalkan semuanya itu untuk membantu orang yang kesusahan. Tapi lengendikan karo Masya Allah enggak ya? Masya Allah. Dan istrinya komentar, "Kalau demikian, demi Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah Bu. Gampang gak jadi istri kayak gini Bu? Gak gampang Bu. Tadi pagi ada postingan lewat, "Wahai para istri, kalau suamimu gak perhatian, jangan takut. Kamu itu loh 24 jam non-stop diperhatikan siapa? Allah. Jadi teruslah berbuat baik, gak usah terus gara-gara gak diperhatikan, gak dihargai, terus kita berkurang kasih sayangnya.
24 jam non-stop Allah itu monitor kita. Dan gak ada sedikit pun, secuil pun, sedetik pun kebaikan yang Allah lewatkan. Jadi orang-orang beriman tuh mentalnya seperti itu. Kalau berbuat baik orang gak terima kasih, demi Allah, Allah tahu apa yang kita lakukan. Dan tidak ada kebaikan yang disia-siakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang menarik lagi. It'am itu memberi makan dengan harta sendiri. Memberi makan dengan harta. Kita tanya pada diri kita sendiri, nyalur ke makanan untuk orang lain dengan kita mengeluarkan uang untuk memberi makan orang lain, mana yang lebih berat? Dengan uang sendiri. Maka ditekankan, setelah perbuatan yang berat ini, kalau pengen kamu sukses dan kamu belum mampu, saya kasih solusi yang kedua. Memberi makan dengan harta sendiri kepada orang lain di saat orang lain itu membutuhkan. Sekarang ada kalimat makan, kita perluas. Kalau belajar Al-Quran itu Bu, kita akan selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Walaupun tafsir ini nanti dibahas oleh ustadz yang lain, walaupun ayat ini nanti dibahas oleh kiai-kiai yang lain, di situ kan makan. Lalu kita terpentok, oh menehi pangan, bolehkah kita memberi selain makanan? Boleh sekali. Makanan itu simbol, simbol orang kalau tidak makan apa? Lapar. Nah hari ini mungkin orang kenyang, tapi maaf tidak bisa sekolah. Hari ini mungkin orang tidak lapar, tapi maaf tidak bisa berobat. Hari ini mungkin orang tidak lapar, saya kenyang alhamdulillah, tapi saya nggak punya ilmu sama sekali, tolong beri saya fasilitas supaya saya bisa belajar. Maka intinya memberi kepada orang yang membutuhkan dengan harta siapa? Dengan harta sendiri. Ustazah, berarti nek pokor nyaluraken napa ganjarane mboten sami? Sama, orang yang menjadi fasilitator kebaikan akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berbuat baik tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau urusan pahala selain yang disampaikan Rasulullah, terus ditanya lagi, lah niku angsal, lah terus yang amal sendiri, yang dia asli, orang yang amal dengan uangnya sendiri, ada tambahan enggak? Kita tidak perlu tanya-tanya kalau tidak dijelaskan Al-Quran dan hadis. Itu menjadi hak prerogatif siapa? Allah. Kalau misqala dzarratin khairan yarah saja tidak akan disepelekan, apalagi memberi makan, menyekolahkan orang, memberikan fasilitas kesehatan kepada orang lain, pastilah Allah tidak akan diam melihat kebaikan yang kita lakukan. Maka ini yang kedua, memberi makan atau memberi apapun kepada orang lain dengan harta siapa? Sendiri di saat orang lain membutuhkan. Itu karakter yang kedua. Karakter yang ketiga, yatiman dza maqrabah, atau anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi tiga, menyantuni anak yatim. Siapa yatim itu? Ayo kita kotakkan dalam pengertian. Yatim itu siapa? Anak, ayah, terus belum balik. Nah, tiga ini harus kita pegang. Jadi kalau yang ditinggal ayah, dia sudah balik, termasuk yatim atau tidak? Tidak. Jadi harus kita pageri. Anak yatim itu adalah anak-anak yang usianya belum balik ditinggal siapa? Nah, kalau orang Indonesia punya kosakata yang lebih banyak lagi. Kalau ditinggal ayah namanya yatim. Kalau ditinggal ibu namanya piatu. Kalau ditinggal ayah ibu. Ya. Tapi kalau ayam, yang yatim itu yang ditinggal ayah apa yang ditinggal ibu? Yang ditinggal ibu, Bu. Kalau ayam loh, ayam. Karena ayam itu pejantan itu setelah meneluri yang betina itu, betinanya angkrem sendiri, cari makan sama siapa?
Sendiri. Terus gedeke sendiri. Bapaknya kemana? Oh, itu ayam loh ya. Ya. Semoga ada orang yang bisa mengambil tadabbur dari. Jadi nek ana wong lanang ora pati tanggung jawab. Enggak, Bu. Maka ayam itu apa nasibnya kalau ditinggal ibunya, Bu? Kecuali diadopsi oleh ibu, kemudian makanan ibunya yang mestinya nyari dengan cocoknya itu diganti ibu dengan for, ya kan Bu? Kemana anak kita diminumin susu. Tapi kalau ibunya pergi, wah anak ayam itu makanya bunyinya gimana kalau kepintal dari ibunya? Piak piuk piak piuk piak. Kalau kepintal dari bapaknya? Biasa saja. Ini dalam dunia perayaman. Kita hari ini sedang berbicara tentang anak yatim. Maka adalah seorang anak yang belum balik, ditinggal ayahnya dan tidak mampu. Lah ada anak ditinggal ayahnya belum balik tapi kekayaannya miliar-miliaran. Mana yang dibantu, Bu? Nah, intinya yang nomor 3 ini, ya Allah nih kita saya abot ya udah, ayo kita mencoba menyantuni anak yatim. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dan ulama itu ada yang berkata begini. Yatim itu kalau kita mau lebih dalam lagi memaknai, bukan berarti anak-anak yang hanya ditinggalkan ayahnya. Tapi sejatinya yatim itu adalah orang-orang yang yatim ilmu dan yatim akhlak. Ya Allah, gimana kalau nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, nggak punya adab? Itulah yatim yang seyatim-yatimnya. Dia benar-benar ditinggalkan. Kenapa? Nggak berilmu dan nggak berakhlak. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, nomor 3, kalau pengen menempuh jalan itu, Allah kasih tahu jalannya. 1, 2, 3. Sekarang yang keempat. Au miskinan dzamat rabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Ini namanya terjemahan. Matsrabah gitu. Au miskinan dza matsrabah. Ibu tahu miskin artinya apa? Ya, enggak cukup. Nah, bahasa Indonesia miskin, bahasa Arabnya yang nyontek bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Itu artinya kita nyontek bahasanya orang Arab. Tahu dari mana? Karena ada orang Arab dulu bawa agama Islam dari Arab pergi ke Nusantara. Maka nggak ada orang Islam Nusantara. Islam itu ya Al-Quran dan hadis. Matsrobah, bahasa Arabnya debu itu turabun. Jadi orang miskin yang kenapa debu? Orang miskin yang berdebu sebenarnya. Kenapa berdebu? Dekil. Kenapa bajunya dekil? 1, bisa jadi nggak pernah ganti. 2, bisa jadi pekerjaannya sangat berat, kotor dan kasar. Kenapa kok didekatkan dengan turab? Pakaian yang berdebu, bisa jadi karena dia nggak punya ganti sama sekali saking apanya? Miskinnya. Atau pakaian yang kotor terkena debu karena saking kasar dan beratnya pekerjaannya. Atau matsrobah juga bisa dikatakan orang-orang yang homeless, tidak punya rumah. Dan kalau kita melihat tayangan-tayangan di Amerika itu, Bu, kemarin saya melihat tayangan seorang mas-mas, dia tinggal di New York. Orang di luar sana taunya kalau New York itu adalah gedung-gedung yang tinggi. Ternyata beliau menampakkan sampah yang berserakan. Terus yang lebih mengerikan itu ada banyak homeless, orang-orang yang tidak punya rumah. Dan di kota mana lagi itu yang kecanduan apa, Bu? Narkoba, kemudian tinggal pada di pinggir jalan. Tapi bukan kategorinya itu. Kita bicara saudara-saudara kita yang miskin lagi sangat membutuhkan. Yat au miskinan da matrobah. Bisa jadi juga orang yang berhutang untuk makan dan dia tidak mampu untuk membayarnya, untuk menyekolahkan anak, untuk kebutuhan yang primer. Bisa jadi juga orang asing yang merantau kehabisan bekal dan betul-betul semua dia sudah berupaya bangkrut, usahanya nggak bisa kembali. Itu bisa dimasukkan dalam golongan yang
keempat ini. Satu, memerdekakan budak. Kalau kita mau lebih jauh mengambil hikmah, menolong orang yang apa? Dari tekanan kezaliman atau menolong orang yang terzalimi. Dua, memberi makan kepada orang lain dengan harta sendiri. Bolehkah menyekolahkan? Boleh. Membantu pengobatan? Boleh. Membantu pendidikan? Boleh. Memfasilitasinya pada majelis taklim? Boleh. Nomor 3, menyantuni anak yatim. Yang keempat, memberi bantuan kepada orang miskin. Nah, dan yang anak yatim tadi itu ada catatannya. Au yatiman za, anak yatim yang dekat hubungan kekerabatannya. Jadi selalu kita belajar fikih prioritas dalam beramal. Sebelum orang lain, tolonglah dulu siapa? Keluarga dekat kita. Sebelum orang lain, tolonglah dulu, lihat dulu orang tua, lihat dulu saudara yang sejajar, lihat dulu kemudian turun ponakan, lihat dulu ke atas, lihat ke bawah, siapakah di antara mahram kita atau keluarga terdekat kita yang membutuhkan. Sebelum orang lain, maka tolonglah keluarga sendiri. Pun di ayat ini diberi wasiat anak yatim yang punya kekerabatan. Oh, bukan berarti alhamdulillah kula keluargane mboten nonton sing yatim, berarti kula mboten usah bantu. Ya tidak, tapi membantu orang lain setelah lingkungan terdekat kita itu terpenuhi. Itulah 4 karakter ketika Allah bertanya, kamu tahu enggak? Wa ma adraka mal aqabah. Jadi kalau Ustaz Daifat tanya, ma maknal aqabah? Apa artinya aqabah? 1, memberi jalan yang kebaikan dengan cara 1, melepaskan kezaliman. 2, memberikan makan. 3, menyantuni anak yatim. 4, membantu fakir miskin. Thumma, kemudian, Masya Allah, kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Terjemahnya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ini semua sifatnya orang apa? Beriman. Orang beriman kok nggak melakukan yang ini perlu tanda tanya. Jane iman apa? Kok ora tahu peduli dengan orang miskin, kok nggak pernah peduli dengan anak yatim, kok nggak pernah mau ngasih bantuan orang lain, kok nggak berusaha meringankan kezaliman yang dilakukan orang lain kemudian kita membebaskan itu. Tanda tanya, benarkah kita sudah beriman? Jadi kalau ada pertanyaan apa ciri-ciri orang beriman dalam surah Al-Balad? 1, 2, 3, 4. Ma maknal aqabah? 1, 2, 3, 4. Dan orang-orang yang tidak memiliki 1, 2, 3, 4 dipertanyakan apanya? Keiman. Lalu ditambah lagi sifatnya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Mereka punya sifat yang kelima. Apa hobinya? Saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Sekarang kita kembali ke wal asri. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzi amanu wa amilus solihati. Belakangnya wa tawasaw bis sabar, terus hak. Kalau ini yang di surat ini watawa sabar marhamah. Ini di dalam surat apa? Al-Asr. Ini dalam surat apa? Kenapa sabar didahulukan ketimbang hak dan ketimbang sifat marhamah atau saling menyayangi? Yes,
Kita nggak bisa nyayangin orang lain kalau nggak punya sifat sabar. Loh kalau anak mawon loh, bocah cilik bu. Kemarin ada video dari motor, seorang bapak gendong anaknya sambil neoti. Sini loh, anaknya tuh sambil digendong, pahanya dineoti. Saya paling sakit hati ngeliat kayak gitu bu. Kita dengan anak sendiri aja bu, kalau nggak punya kesabaran kita nggak bisa menyayangi bu. Lah apalagi kepada orang lain. Contoh ujare nyong mono. Nah mulai sih ujare nyong mono tak rewangi tak modeli. Kon usaha wis dimodeli ya entek maning keprege ya. Nah kita nggak bisa berkasih sayang lagi kalau tidak punya sifat apa. Oh ya jenenge sih wong ora duwe ilmu. Karena yang bantu pandai ilmu bisnis misalnya, sing dibantu urung ngerti bisnis, karepe sing bantu nyatak nai modal, bisnisnya langsung. Nah, kalau nggak bisa sabar nggak bisa kita nyayangin orang lain bu. Dan kalau kita nggak punya sifat sabar, dalam surah Al-Asr tidak mungkin kita bisa melakukan kebenaran. Kita itu kalau nggak sabar, kita nggak akan sanggup pakai jilbab bu. Karena kalau udara lagi panas-panasnya apa? Sumuk pengennya di napa bu? Kalau nggak sabar ke pantai ibu nggak akan pakai jilbab seperti ini. Ganti kostum, ngaji kostumnya begini, ke pantai kostumnya. Karena kalau ibu ke pantai apalagi ke kolam renang seperti ini, kalau jegor ke air langsung napa bu? Melembung. Itu kalau nggak sabar nggak. Enaknya di pantai ya pakai baju yang apa? Yang kalau kena pasir itu langsung jatuh sendiri. Kalau kesini kan bisa masuk ke jahitan, bisa masuk ke kantong, bisa masuk. Ibu tuh kalau nggak sabar nggak bisa ngaji bu. Pengen nang ngumah mawon lah legerengan, kan bu? Iya kan? Apa becer rien ge? Siap-siap ajeng, bukan ngenjang Ramadan puasane, tokone tutup ngetan. Kalau nggak sabar ibu tuh nggak bisa sampai sini majelis taklim. Orang kalau nggak sabar lo nggak kuat dengerin ceramah bu. Baru setel mukadimah langsung apa bu? Diganti, langsung diganti maaf dangdit atau diganti lagu-lagu sepanjang jalan kenangan itu bu. Kalau nggak sabar ceramah itu nggak mau didengerin bu. Maka itulah kenapa orang beriman yang menempuh jalan Aqabah itu diberikan sifat yang kelima, dia senantiasa menasehati dalam perkara kesabaran dan kasih sayang. Mereka itu yang punya berapa sifat? 5 sifat itu disebut apa oleh Al-Quran? Ulaika ashabul maimanah. Ya Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman saling berpesan itu masuk dalam golongan kanan. Kanan bahasa Arabnya yaminun, yamin. Kalau kiri namanya shimalun. Kita di dalam agama kita kebaikan itu selalu diungkapkan dengan sebelah mana? Mungkin itu yang mendasari ibu-ibu ngagem asto api, ampun ngagem asto elek. Padahal tangan itu nggak ada yang, emang ada tangan yang jelek bu. Tapi kan kita membahasakan, ayo astone sing api. Kita menganggap kalau anak-anak kita pakai tangan kiri, tangannya apa? Salah apa benar tuh kita tuh? Salah. Karena akan tertanam di otak anak kita tangan kiri itu apa? Ini nggak jelek bu. Siapa bilang tangan kiri jelek? Lah kalau bawa uang 1 miliar pakai tangan kanan nggak kuat kan minta bantuan tangan apa? Tangan kiri. Lebaran disedekahna. Kos Stephen almarhum waktu pandemi itu borong berapa itu? Yang pengajian di Surabaya itu gagal itu bu. Dia bersedekah berapa untuk COVID? 3 miliar bu. Maka tangan kiri itu tidak jelek. Di saat tangan kiri berkolaborasi dengan tangan kanan untuk berbuat baik, Masya Allah luar biasa. Tapi ibu di dalam Islam bahwa orang-orang yang catatan kebaikannya itu baik akan diterima dengan apa? Maka mereka yang disebut dengan ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul
masy'amah. Sedangkan dan adapun orang-orang kafir. Kafir itu apa? Tertutupi, ya. Cover, makanya bahasa Inggrisnya kafir apa? Tertutupi, mboten gelem niki, mboten gelem niki, mboten gelem niki, mboten gelem niki, mboten gelem sing nomor 5 nembe. Itu siapa? Dan adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Ayatnya Allah itu ada ayat qauliyah, ada ayat qauniyah. Ada Al-Qur'an yang kita baca kemudian kita pelajari, juga ada ciptaan Allah yang itu menunjukkan semuanya kebesaran Allah. Ini orang yang tercover ini gak bisa melihat petunjuk Allah di mana? Di Al-Quran, juga tidak bisa melihat petunjuk. Wes orang ngandelok Quran bahan sekarang. Ya Allah, siapa pencipta manusia misalnya? Nah, maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang tertutup matanya dari petunjuk-petunjuk Allah, baik Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang bisa kita saksikan, itulah orang-orang yang digolongkan sebagai ashabul masy'amah. Kalau kita mau, berarti orang-orang kafir itu disebut oleh Al-Balad dengan apa? Ashabul masy'amah. Kalau saya tanya, berarti ada berapa golongan orang di dalam surah Al-Balad? 2. Satu apa? Ashabul maimanah. Yang satu ashabul masy'amah. Apa ciri-ciri ashabul maimanah? 1, 2, 3, 4, 5. Apa ciri-ciri ashabul masy'amah? Ya jelas kebalikannya, Bu. Nah, maka orang-orang yang tidak melakukan perkara-perkara itu maka menjadi orang-orang yang ashabul masy'amah. Ibu, Masya Allah, Ibu, terkait dengan membantu orang lain, Ibu, Islam pun mengajarkan orang yang kekurangan itu untuk menjadi orang-orang yang terhormat. Islam itu selalu menanamkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalaupun posisi kita di bawah, Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang menjaga izzahnya orang Islam. Maka Abu Hurairah, ibu kenal Abu Hurairah? Ya, kenal, ahli apa? Hadis. Tinggalnya di mana coba? Ya, asalnya dari Bukhara. Setelah menekuni hadis dengan Rasulullah, tinggalnya di mana? Di Madinah. Tinggalnya di mana? Di serambi masjid. Berarti punya rumah apa enggak? Suatu hari beliau melihat Abu Bakar itu lewat. Kemudian beliau ingin bertanya tentang ayat Al-Quran. Leng takon dipasi duhur. Setelah duhur jam apa? Jam istirahat, terus ayo yang lebih peka coba. Jam makan. Abu Hurairah tadi tinggalnya di mana? Bisa jadi tidak punya, maka beliau itu bertanya tentang makna ayat Al-Quran dan beliau padahal udah tahu lah, beliau tahu. Lewat Abu Bakar beliau tanya, Abu Bakar menjawab ayatnya itu, tapi Abu Bakar tidak tahu maksud dibalik Abu Hurairah. Lewatlah Umar, ditanya lagi, Umar pun tidak paham. Lalu Rasulullah tersenyum dari jauh, mengerti maksudnya Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah ditimbali. Sini, makan di tempatku, Bu. Coba kita belajar dari ayat ini, Bu. Kita bisa jadi suudzon kalau ada orang nggak mau bantu kita. Masa sih sekelas Abu Bakar nggak peka gitu? Masa sih sekelas Umar kok nggak peka? Taunya Allah itu mau membuat kita bukan makan makanannya Abu Bakar dan Umar, tapi Allah mau membuat Abu Hurairah makan siapa? Makanan milik siapa? Rebutan, Bu. Makanya kan ketika kita belajar adab makan, kalau kita di kanan dan ada orang di kiri, yang ditawarin dulu siapa? Yang kanan dulu, baru yang apa? Tapi suatu hari yang di kanan itu anak kecil, maka ujar-ujar wong dek cah cilik tak wenehna sing mau nggak anak kecilnya waktu itu? Masih ingat nggak ceritanya? Nggak mau, karena yang bagi makanan siapa? Rasulullah. Tahu betul keberkahan makanan Rasulullah. Maka anak kecil ini nggak mau ngalah sama siapa?
dalam urusan keberkahan. Ketika kita belajar adab memberikan makanan. Jadi kalau kita duduk seperti ini, yang kita tawarkan sebelah mana dulu? Kanan, baru sebelah kiri. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hati-hati. Dari cerita tadi kita perlu belajar kepekaan. Ada orang yang demi Allah walaupun kurang, tidak pernah lisannya apa Bu? Minta. Diuji kepekaan kita. Ya, Bu. Dan kalau kita di posisi orang yang tidak punya, lalu orang lain itu kok tidak membantu kita, belajarlah dari kisah ini. Allah sedang siapkan bantuan yang lebih baik, yang lebih berkah. Mungkin dibantu oleh siapa? Orang yang hartanya lebih berkah. Dan kalau kita kembali lagi belajar dari ayat ini, pernah ketika Imam Syafi'i, dikiranya Imam Ahmad itu, mosok sih Imam Syafi'i adabnya kayak gitu, makan kok semuanya dimakan. Begitu ditanya, kenapa sih kamu makan kok semuanya dihabisin? Karena saya tahu makanan yang paling halal di kota ini pasti makanan guru saya. Makanan yang paling berkah di tempat ini pasti makanan guru saya. Maka ketika saya makan di tempat Anda wahai guruku, pengen tak makan semuanya supaya keberkahannya pun. Coba Bu, begitu mereka memperhatikan keberkahan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi orang yang mempunyai 5 ciri disebut ashabul apa? Maka larinya kemana? Surga. Lalu apa nasib ashabul masy'amah? Ditutup ayat yang ke-20. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup. Dapat. Siapa yang ingat kisah tentang narum muqsadah? Nanti kalau ini suka anak saya kebalik-balik dibablasin. Narum muqsadah fi amadim mumaddadah. Karena nyambung kepada siapa yang masih ingat narum muqsadah, cerita apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Lanjut. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Terus. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil khutamah. Wa ma adra kamal khutamah. Tadi apa kalimat adraka? Yang kita enggak tahu tapi dikasih wa ma adraka mal khutamah. Dijawab narullahil muqadah fi amadim. Nah, ini ada neraka. Kalau mau dinamakan neraka, ada neraka yang ditutup rapat. Nah, yang Masya Allah Bu, kemudian kalau yang cerita tadi itu tiangnya tinggi, dia mau naik ternyata sampai atas ditutup lagi, kayak ngapa sakit hatinya. Ada jenis neraka yang seperti itu. Sekarang narum muqsadah, kita kan sudah pernah belajar nama-nama neraka sesuai dengan karakternya masing-masing. Narum muqsadah yang akan ditempati oleh ashabul masy'amah adalah api yang ditutup rapat. Gak cuman ditutup Al-Quran bilangnya, tapi apa? Ditutupnya apa? Rapat. Seperti kita kemarin belajar di Mahfazah apa? Pintu neraka ditutup rapat. Pakai kalimat apa? Segini banyak nggak ada yang ada di Mahfazah? Oh, yang ada di Mahfazah kemarin kembarannya ya. Enggak Bu. Ghallaqat ya. Wa ghulliqat abwaban nar. Ditutup, nutupnya gimana? Ya. Kalau ada orang bilang ditutup rapat, berarti kemungkinan terbukanya sangat sedikit, sangat susah. Dan kalau neraka berarti tidak mungkin dibuka, tungkep. Itulah tempat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mau melihat ayat-ayat Allah dalam kelima kriteria ini. Kenapa Bu? Ditanya lagi, kok kamu gak jadi orang yang beriman? Padahal udah tak kasih mulut, tak kasih mata, tak kasih kaki, bahkan jalannya pun tak tunjukkan.
Jalan kebaikan ya ono, jalan keburukan. Dan saya sudah bilang dua-duanya apa? Susah. Kamu maksiat ya susah, berbuat baik ya susah. Kenapa kamu nggak milih yang baik? Ini kalau mau dibahasakan dengan bahasa kita begitu kira-kira. Kenapa kamu nggak milih yang baik? Wong podo-podo angele. Dan ketika kamu salah memilih jalan, kamu menjadi ashabul masy'amah, pulangnya kepada narun muqsadah, neraka yang tidak dibuka oleh Allah sama sekali, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, tidak bisa keluar kecuali orang-orang yang di dalamnya terdapat iman walaupun sebesar biji. Tapi apakah berarti genana harapan dengan entengnya kita bilang ora popo nang neraka demen? Fal a'yadu billah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya, ada berapa golongan orang dalam surat ini? 2. 1 Maimanah sama Masy'amah. Kemana kembali ashabul Maimanah? Surga. Kemana kembali ashabul Masy'amah? Ke neraka. Apa nama nerakanya? Narum muqsadah, api yang ditutup rapat. Sebutkan 5 ciri ashabul Maimanah. 1 membebaskan budak. 2 memberi makan dengan harta sendiri. 3 menyantuni anak yatim. 4 membantu orang miskin. 5 mengingatkan dalam perkara sabar dan kasih sayang. Kenapa sabar didahulukan daripada kasih sayang? Karena kita tidak mungkin menyayangi suami kalau ibu tidak sabar. Maka jadi ibu sabar dulu, baru bisa menyayangi suami. Kalau enggak menderita karena ekspektasinya terlalu tinggi. Makna kalimat adraka? Sesuatu yang kita tidak tahu tapi Allah akan memberitahu. Apa yang kita tidak tahu di dalam surat ini? Makna dari kalimat aqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Dijawab 1, 2, 3, 4, 5. Begitulah kira-kira, sedikit itu cuman lapisan yang paling tafsir dari surah Al-Balad. Coba besok kalau kita ngimami, ya Allah, ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Ibu insya Allah akan kelingan, Bu. Ya Allah, ashabul maimanah sing yang kene, yang kene, yang kene, yang kene. Dan kita punya bulan istimewa yang perbuatan ini kalau dilakukan di luar bulan Ramadan pahalanya biasa. Tapi ketika dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya menjadi luar biasa. Maka jadilah orang-orang yang luar biasa. Belajar dari surah Al-Balad, kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran. Yang perlu kita tinggalkan, yang perlu kita lakukan, Masya Allah. Kemarin saya ngaji di Rabbani, Bu. Ibu yang hadir 4 orang, 4 saja, yang 1 itu. Nah, kemarin sebenarnya materinya bagus, Bu. Saya kemarin mau sampaikan Ibu, ya wes, sesuk dibaleni, Bu. Di antara materi yang saya sampaikan, Ibu, ini sebagai penutup, di kota Basrah. Nah, ada imam yang menyelesaikan Al-Quran dalam 3 hari. Setiap 3 hari taraweh Qurannya tamat. Setiap apa, Bu? Berarti sekali taraweh berapa juz? 10 juz. Lalu imamnya sakit. Kalau ibu ada imam dawane sakmene sakit, ibu bilang apa? Alhamdulillah imamnya diganti oleh imam yang baru, jadi 4 hari tamat. Berarti 1 malamnya 7, sekian juz. Kalau kita bilang muga-muga imam kiye ya loro. Ibu, ya kan, Bu? Tapi penduduk Basrah kala itu protes sama imam yang menamatkan 30 juz dalam 4 hari. Mereka bilang ini terlalu lama. Kami biasa diimami imam yang 3 hari
30 juz tamat. Itu loh saingan kita bulan Ramadan besok, Bu. Kan kita saingan, walaupun mereka semua sudah almarhum, mereka sudah di alam barzah. Kita loh saingannya umat yang begini, Bu. Maka jangan sampai Ramadan kita besok sia-sia. Saingan kita tuh yang begini. Orang-orang yang 3 hari 30 juz, 4 hari protes, kesuwen. Lah kita kalau ada imam amma ya tasa'alun langsung. Maka jangan kayak anak saya ya, Bu. Takbirnya tuh kalau imamnya sudah mau baca suratan. Jadi walau bolin, amin. Anak-anak baru bangkit. Terus Allahu Akbar. Kalau imamnya belum baca suratan belum ngadeg, Bu. Kenapa sih harus begitu? Gitu. Jadi Ibu besok kalau ditanya kenapa Ibu nggak berdiri jawabannya juga. Karena anak-anak kalau ditanya kakak kenapa nggak berdiri dari awal jawabannya cuman embane tegel jawab pengen sholatnya cepet. Nah anak cewek kayak niku berarti ya pengen sembayangnya. Monggo yang imam-imam palango besok bilang sama suami kita, Pah nek ngimami sing tawa-tawa kula ditungakna wong ben Ramadan, Bu. Ya Allah, ini hanya renungan untuk kita semua. Begitulah para salafus solih itu imannya luar biasa. Masya Allah, kita akan berjumpa lagi. Ramadan libur apa enggak? Oh enggak, lanjut. Masya Allah, saya kok sudah terbawa suasana Ramadan aja, Bu. Ya Allah, monggo saya manut kepada Alisa Khadijah. Kalau lanjut kita lanjut. Dan insya Allah kita besok berarti ketemunya sudah berada di bulan Ramadan. Ya Allah, astaghfikum. Saya mohon maaf. Ngaji suka nyindir-nyindir ya, Bu. Ya enggak lah, Bu lah. Memang kalau kesindir itu bagus. Namanya ngajinya memperhatikan. Kalau enggak kesindir ngajinya apa? Yang ora tahu kerasa kayak ngaji. Nah itu malah dipertanyakan nih, Bu. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin semua kesalahan nggih, Bu. Saling memaafkan. Karena diantara kemarin kita ngaji orang yang sholatnya tidak naik walaupun sejengkal di atas kepalanya adalah orang yang punya musuh, punya nggak enak gerundel sama orang lain. Pokoknya Ibu kalau gerundel sama Ustazah Eva bilang aja di depan, jangan pakai ilmu kebatinan. Kalau Ibu pakai ilmu kebatinan, Ustazah Eva bukan penganut silat ilmu kebatinan. Jadi nggak akan tahu apa yang Ibu mau dari diri saya. Saling memaafkan. Masya Allah, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.